Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hasbullah, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi-materi ulumul Quran dari materi 1 sampai 9 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim MA. Materi yang pertama yaitu kodifikasi wahyu dalam Al-Quran. Kodifikasi wahyu Al-Quran merupakan proses pengumpulan, penulisan, dan penyusunan ayat-ayat Al-Quran secara tertib dan sistematis. Proses ini melibatkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan langsung turunnya ayat-ayat suci tersebut. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan beberapa hal terkait latar belakang. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Al-Quran diturunkan, keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, serta peristiwa penurunan ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengetahui lebih dalam tentang konteks penulisan Al-Quran. Sebelum penulisan Al-Quran, kondisi masyarakat Arab sangatlah memprihatinkan. Persaingan antar suku sangat tinggi dan kekerasan merupakan hal yang lazim terjadi. Selain itu, agama yang dianut sebagian besar masyarakat Arab pada saat itu adalah agama politeisme, di mana masyarakat Arab sangat membutuhkan bimbingan spiritual yang dapat membawa kedamaian dan perdamaian di tengah kekacauan yang terjadi. Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa misi mulia tersebut. Dalam menjalankan misi tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut kemudian ditulis dan dihafal oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada bagian yang kedua akan dijelaskan mengenai proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran oleh para sahabat Nabi, metode penulisan dan penyusunan ayat-ayat, serta hasil akhir dari proses kodifikasi. Proses ini sangat penting untuk memahami bagaimana Al-Quran terjaga keasliannya hingga saat ini. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi penulis Al-Quran sangat selektif dalam mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Mereka hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dijamin keasliannya oleh para sahabat Nabi yang lain. Selain itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW juga menghafalkan ayat-ayat Quran dan menjaganya dengan baik. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai dilakukan, para sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian menyusun ayat-ayat tersebut dalam urutan yang benar. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami isi Al-Quran dengan lebih mudah. Bagian 3 yaitu pentingnya kodifikasi Al-Quran. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pentingnya kodifikasi wahyu Al-Quran dalam mempertahankan keaslian Al-Quran, memudahkan pembacaan dan penghafalan ayat-ayat Al-Quran, serta menjaga kesatuan dan konsistensi isi Al-Quran. Kita akan memahami bahwa kodifikasi wahyu Al-Quran memiliki peran penting dalam keberlangsungan Al-Quran secara kitab suci umat Islam. Keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sangatlah penting. Al-Quran menjadi sumber ajaran bagi umat Islam untuk memperoleh petunjuk dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, menjaga keaslian Al-Quran dan memudahkan pembacaan dan penghafalan ayat-ayat Al-Quran menjadi sangat penting. Bagian yang terakhir yakni kesimpulan. Pada bagian terakhir ini
akan disajikan ringkasan mengenai isi presentasi tentang kodifikasi wahyu Al-Quran beserta pesan akhir tentang pentingnya memahami dan menghormati Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dengan begitu, presentasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kodifikasi wahyu Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi asbabun nuzul. Dengan mengetahui klasifikasi asbabun nuzul, kita dapat memahami konteks dan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat menjadikan pemahaman kita terhadap Al-Quran menjadi lebih baik. Klasifikasi asbabun nuzul. 1. Ayat tentang perintah sholat turun di Mekah sebagai bagian dari ajaran dasar Islam. Yang kedua, ayat tentang larangan meminum minuman keras turun secara bertahap, dimulai di Mekah, kemudian dilengkapi dengan ayat-ayat yang lebih tegas di Madinah. Ketiga, ayat tentang larangan riba turun di Madinah sebagai respon terhadap praktik riba yang marak pada saat itu. Contoh asbabun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran juga turun untuk menjawab pertanyaan atau memperjelas suatu objek tertentu, sehingga asbabun nuzul dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek yang dibahas dalam ayat tersebut. Asbabun nuzul berdasarkan waktu. Ayat-ayat Al-Quran turun di berbagai tempat seperti di Mekah, di Madinah, atau dalam perjalanan, sehingga asbabun nuzul dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzul berdasarkan peristiwa. Asbabun nuzul juga dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat turun pada awal Islam, sedangkan yang lainnya turun pada akhir masa kenabian. Asbabun nuzul berdasarkan subjek. Beberapa ayat Al-Quran turun sebagai respon terhadap peristiwa tertentu yang terjadi pada masa kenabian, sehingga asbabun nuzul juga dapat diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzul berdasarkan sumber. Beberapa ayat Al-Quran turun sebagai tanggapan atas pertanyaan dari orang-orang kafir atau non-muslim, sehingga asbabun nuzul dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber yang memicu turunnya ayat tersebut. Materi yang ketiga, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah istilah yang merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dalam setiap ayat Al-Quran terdapat latar belakang atau sebab yang memicu turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, mempelajari asbabun nuzul sangat penting untuk memahami konteks ayat-ayat Al-Quran. Berikut merupakan beberapa poin penting tentang asbabun nuzul yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam mempelajari asbabun nuzul, kita dapat memahami konteks ayat-ayat Al-Quran dan makna yang tersirat di dalamnya. Yang kedua, manfaat mempelajari asbabun nuzul. Mempelajari asbabun nuzul sangat penting untuk memahami konteks ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat menghindari kesalahan interpretasi atau pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, contoh asbabun nuzul. Berikut adalah beberapa contoh asbabun nuzul dari beberapa ayat Al-Quran. Ayat tentang larangan minum khamar, Al-Baqarah ayat 219, turun karena para sahabat masih meminum khamar meskipun telah dilarang. Ayat tentang perintah sholat, An-Nisa
ayat 103 turun karena para sahabat masih bingung tentang waktu sholat yang tepat. Ayat tentang perintah puasa Al-Baqarah ayat 183 turun karena para sahabat bertanya-tanya tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan. Kesimpulannya, dalam mempelajari Al-Quran penting untuk memahami asbabun nuzul agar kita dapat memahami konteks ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat menghindari kesalahan interpretasi atau pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Materi yang keempat yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk dan pedoman hidup. Salah satu ciri khas dari Al-Quran adalah penggunaan pengulangan ayat-ayat tertentu. Pengulangan ayat dalam Al-Quran bukan hanya sekedar pengulangan kata-kata yang sama, namun memiliki tujuan yang mendalam dan memiliki banyak hikmah. Poin yang pertama, mengapa Al-Quran menggunakan pengulangan ayat? Al-Quran menggunakan pengulangan ayat untuk memberikan penekanan pada makna tertentu, membantu pembaca memahami pesan yang ingin disampaikan dengan lebih baik, meningkatkan kedalaman spiritual dan menjaga konsistensi dalam penggunaan kata-kata dan frasa-frasa tertentu. Pengulangan ayat dalam Al-Quran juga memberikan keindahan pada susunan kata-kata dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat dengan pengulangan kata tertentu memberikan irama dan ritme yang berbeda dibandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Poin yang kedua, memperkuat pemahaman. Pengulangan ayat dalam Al-Quran dapat membantu pembaca untuk memahami pesan yang ingin disampaikan dengan lebih baik. Misalnya, ayat Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, diulang sebanyak 3 kali dalam surat Al-Baqarah ayat 153, 154, dan 157 untuk menegaskan bahwa Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya. Menghidupkan makna. Poin yang keempat, pengulangan ayat dalam Al-Quran juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada makna tertentu. Misalnya ayat fa'aina tajhabun, maka kemana saja kamu menghadap atau pergi, diulang sebanyak 3 kali dalam surat Al-Baqarah ayat 115, 144, dan 149 untuk menunjukkan pentingnya arah kiblat dalam ibadah. Poin kelima, meningkatkan kedalaman spiritual. Pengulangan ayat dalam Al-Quran dapat membantu pembaca untuk merenungkan makna tertentu dan meningkatkan kedalaman spiritual. Misalnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, diulang pada awal setiap surat untuk meningkatkan pembaca tentang kuasa dan kasih sayang Allah. Poin keenam, menjaga konsistensi. Pengulangan ayat dalam Al-Quran juga dapat membaca menjaga konsistensi dalam penggunaan kata-kata dan frasa-frasa tertentu. Misalnya kata al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan pentingnya takwa dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran dan contoh penggunaannya, kita dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Al-Quran dan meningkatkan kedalaman spiritual kita sebagai seorang muslim. Kita juga dapat menjaga konsistensi dalam penggunaan kata-kata dan frasa-frasa tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan penekanan pada pesan tertentu yang ingin kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu struktur bahasa Arab dalam Al-Quran. Dalam presentasi ini akan dijelaskan tentang struktur bahasa Arab
yang terdapat dalam Al-Quran. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahasa Arab dalam konteks Al-Quran bagi pemula atau siapa saja yang ingin mempelajari bahasa Arab dari awal. Beberapa poin yang akan dibahas diantara lain yaitu yang pertama, pengenalan bahasa Arab, yang kedua, struktur kalimat bahasa Arab, yang ketiga, kosakata bahasa Arab dalam Al-Quran, yang keempat, contoh-contoh kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, pengenalan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab dan juga menjadi bahasa liturgi dalam Islam. Bahasa Arab memiliki 28 huruf dan ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa Arab juga memiliki banyak dialek yang berbeda-beda. Dalam pengenalan bahasa Arab, kita akan mempelajari tentang sejarah bahasa Arab, karakteristik bahasa Arab, serta sistem penulisan dan pengucapan bahasa Arab. Yang kedua, struktur kalimat bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab sendiri terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek biasanya diawali dengan kata ganti, sedangkan predikat biasanya diawali dengan kata kerja, yaitu fiil. Objek biasanya diawali dengan kata benda, isim. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang struktur kalimat bahasa Arab dalam konteks Al-Quran serta contoh-contoh kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Yang ketiga, kosakata bahasa Arab dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan kosakata bahasa Arab yang kaya dan bervariasi. Banyak kata-kata dalam Al-Quran memiliki makna yang dalam dan kompleks. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang kosakata bahasa Arab dalam konteks Al-Quran serta contoh-contoh penggunaannya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh-contoh kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh kalimat bahasa Arab yang bermakna dalam konteks agama Islam. Beberapa contoh kalimat yang sering digunakan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang contoh-contoh kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran serta bagaimana cara mengucapkannya dengan benar. Dalam materi ini kita telah mempelajari pengenalan bahasa Arab, struktur kalimat bahasa Arab, kosakata bahasa Arab dalam Al-Quran, dan contoh-contoh kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran. Semoga presentasi ini dapat membantu kita semua untuk memahami bahasa Arab dalam konteks Al-Quran dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Lanjut materi yang keenam, yaitu mengenal relevansi studi Al-Quran dalam ilmu munasabat. Ilmu munasabat adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, baik secara lahir maupun batin. Ilmu ini sangat penting untuk memahami makna Al-Quran secara menyeluruh. Dalam mempelajari ilmu munasabat, kita akan mempelajari bagaimana ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai ajaran-ajaran Islam. Ilmu munasabat membantu kita untuk memahami keterkaitan antar ayat dalam Al-Quran dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna Al-Quran secara keseluruhan. Tugas utama ilmu munasabat adalah mengungkapkan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran yang saling terkait, baik secara lahir maupun batin. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat memahami makna Al-Quran dengan lebih baik dan dapat memahami ajaran Islam secara lebih menyeluruh.
Beberapa hal yang perlu dipahami dalam studi ilmu munasabat diantaranya adalah: 1. Pengertian munasabat. Munasabat secara bahasa berarti hubungan atau keterkaitan, sedangkan dalam konteks ilmu Al-Quran, munasabat diartikan sebagai hubungan dan keterkaitan antar ayat dalam Al-Quran. Dengan mempelajari hubungan ayat Al-Quran, kita dapat lebih memahami makna Al-Quran secara menyeluruh. Yang kedua, tujuan studi munasabat. Tujuan studi munasabat adalah untuk memahami hubungan antar ayat dalam Al-Quran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna Al-Quran secara keseluruhan. Studi munasabat membantu kita untuk merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkannya dengan ayat-ayat yang lain. 3. Metode studi munasabat. Metode studi munasabat meliputi beberapa tahapan, diantaranya adalah membaca Al-Quran secara keseluruhan, mengetahui konteks ayat-ayat Al-Quran, memahami makna masing-masing ayat secara mendalam, menganalisis hubungan antar ayat dengan metode studi munasabat. Menganalisis hubungan antar ayat dengan metode studi munasabat, kita dapat memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik dan dapat merenungkan makna dari ayat-ayat tersebut. Contoh studi munasabat yang sering dibahas adalah mengenai hubungan antara ayat-ayat mengenai tauhid, syirik, dan akhirat. Dalam studi ini akan dianalisis sebagaimana ayat-ayat tersebut saling berkaitan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang konsep tauhid, syirik, dan akhirat dalam Islam. Dalam kesimpulannya, ilmu munasabat membantu kita untuk memahami hubungan antar ayat dalam Al-Quran dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna Al-Quran secara keseluruhan. Dengan mempelajari ilmu munasabat, kita dapat mendalami ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu munasabat juga membantu kita untuk menemukan kesinambungan antara ayat-ayat yang berbeda dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat, Allah mengulang-ulang topik tertentu, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, ilmu munasabat membantu kita untuk menemukan kesamaan dalam ayat-ayat yang berbeda dan memahami pesan yang Allah ingin sampaikan dalam Al-Quran. Materi yang ketujuh yaitu memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Ilmu munasabat adalah ilmu mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran secara terpadu dan holistik. Dalam pembelajaran Al-Quran, ilmu munasabat sangat penting untuk membantu kita memahami makna ayat Al-Quran secara lebih mendalam dan menyeluruh. Apa itu ilmu munasabat? Ilmu munasabat adalah ilmu yang membantu kita memahami hubungan antara ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh, sehingga kita bisa memahami makna Al-Quran dengan lebih baik. Dengan mempelajari ilmu munasabat, kita dapat memahami bagaimana tiap ayat Al-Quran saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Mengapa ilmu munasabat penting? Pemahaman Al-Quran yang terpadu dan holistik sangat penting untuk memahami esensi ajaran Islam. Ilmu munasabat membantu kita untuk memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini, ilmu munasabat
dapat membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Bagaimana ilmu munasabat bekerja? Ilmu munasabat menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran. Beberapa metode yang biasa digunakan adalah metode munasabat, mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran berdasarkan urutan penurunan ayat. Metode ta'aluk, mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu. Metode tawatur, mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kesesuaian dengan ajaran Islam yang telah diterima secara luas. Dalam mempelajari ilmu munasabat, kita dapat menggabungkan beberapa metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna Al-Quran. Kita juga dapat menggunakan teknik lain seperti analisis makna kata dan konteks ayat. Keuntungan mempelajari ilmu munasabat. Mempelajari ilmu munasabat memberikan banyak keuntungan, di antara lain: 1. Memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam. 2. Meningkatkan keimanan dan kepercayaan kita terhadap Al-Quran. 3. Mengurangi kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. 4. Meningkatkan kemampuan kita dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, ilmu munasabat sangat penting dalam memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Dengan mempelajari hubungan antara ayat-ayat Al-Quran, kita bisa memahami pelajaran yang lebih dalam dari ajaran Islam. Oleh karena itu, ilmu munasabat perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Mempelajari ilmu munasabat juga memberikan berbagai keuntungan bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu permisalan dan klasifikasi Al-Quran. Permisalan Al-Quran. Al-Quran banyak menggunakan permisalan-permisalan untuk menjelaskan berbagai hal. Permisalan adalah penggunaan suatu kisah atau perumpamaan untuk menjelaskan suatu konsep yang sulit dipahami. Dalam Al-Quran banyak sekali permisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah, manusia, malaikat, dan lain-lain. Permisalan dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai pengganti kata yang sulit dipahami, tetapi juga sebagai cara untuk membangkitkan perasaan, pikiran, dan imajinasi pembaca. Beberapa contoh permisalan yang terdapat dalam Al-Quran adalah permisalan tentang Allah, seperti Allah adalah cahaya, dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 35, dan Allah adalah Al-Hayy, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Selain itu, terdapat juga permisalan tentang manusia seperti tumbuh-tumbuhan, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 11, dan manusia seperti binatang ternak, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 139. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa contoh permisalan yang digunakan dalam proses dalam Al-Quran dan arti dari permisalan Al-Quran. Klasifikasi Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.236 ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam jangka waktu 22 tahun lebih. Al-Quran dibagi menjadi 30 juz untuk memudahkan pembacaan dan penghafalan. Klasifikasi Al-Quran sangat penting dalam memahami isi Al-Quran. Dengan memahami klasifikasi Al-Quran, kita dapat lebih mudah
memahami makna setiap ayat dan surat dalam Al-Quran. Materi yang ke-9 yaitu I'jazul Quran. I'jaz Al-Quran adalah sebuah konsep yang menggambarkan keajaiban Al-Quran dalam aspek kebahasaan dan keilmuan. Konsep ini telah menjadi fokus perdebatan dan penelitian di kalangan para sarjana dan peneliti muslim selama berabad-abad. Konsep ini memiliki aspek keindahan bahasa, kejelasan makna, dan keunikan struktur Al-Quran. Konsep i'jaz Al-Quran merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Hal ini karena konsep ini merupakan gambaran dari keajaiban Al-Quran yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus selalu menghargai dan mempelajari keajaiban Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Pengertian i'jaz Al-Quran. Pengertian i'jaz Al-Quran adalah keajaiban Al-Quran yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Konsep ini menekankan keindahan bahasa, kejelasan makna, dan keunikan struktur Al-Quran. Keajaiban Al-Quran ini merupakan bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti-bukti i'jaz Al-Quran. Ada beberapa bukti yang menunjukkan kebenaran konsep i'jaz Al-Quran, antara lain yaitu: 1. Al-Quran mampu memprediksi beberapa peristiwa masa depan yang kemudian terbukti benar. Hal ini merupakan salah satu keajaiban Al-Quran yang tidak dapat dijelaskan dengan akal manusia. Yang kedua, Al-Quran memiliki konsistensi dalam bahasa dan makna di seluruh kitabnya, meskipun ditulis dalam periode yang berbeda dan oleh penulis yang berbeda pula. Konsistensi bahasa dan makna Al-Quran ini merupakan bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran memiliki keunikan struktur dan susunan ayat yang tidak dapat dicocokkan dengan karya sastra manapun. Keunikan struktur dan susunan ayat Al-Quran ini merupakan bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi i'jaz Al-Quran. Konsep i'jaz Al-Quran memiliki implikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Antara lain, Al-Quran dapat dijadikan pedoman hidup yang sempurna. Mengingat kebenaran dan keindahan bahasa serta makna yang terkandung di dalamnya, Al-Quran merupakan sumber ajaran dan petunjuk bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan penulis dalam menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi manusia. Keindahan bahasa dan makna dalam Al-Quran dapat menjadi inspirasi bagi setiap seniman dan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang terakhir, konsep i'jaz Al-Quran juga memberikan implikasi pada upaya dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat muslim. Konsep ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan umat muslim. Dalam kesimpulannya, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep i'jaz Al-Quran merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita harus selalu mempelajari dan menghargai keajaiban Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dengan memahami konsep i'jaz Al-Quran, kita dapat memperoleh manfaat dan pedoman hidup yang baik dan benar. Sekian dari saya.
Selebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.